Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Di sini saya akan coba untuk berbagi tips bagaimana sih memahami RHK secara mudah dan agar bukti dukung yang kita siapkan tidak terlalu membebani guru. Nah, baiklah, kita akan masuk dulu di aplikasi platform Merdeka Mengajar dengan mengetikkan guru Kemdikbud login. Silakan masuk. Klik masuk. Nah, di sini kita akan langsung masuk di platform Merdeka Mengajar milik guru atau akunnya guru. Dan kita lanjut saja, kita klik menu pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah contoh akun milik guru yang belum dikerjakan atau yang sama sekali belum ada dikerjakan untuk perencanaan kinerjanya. Di sini ada tertulis mulai perencanaan kinerja. Ini untuk periode tanggal 1 sampai 31 Januari tahun 2024. Silakan Bapak Ibu klik mulai. Setelah itu, kita disuruh untuk mengecek data diri kita. Pastikan sudah sesuai semua ya Bapak Ibu ya. Baik dari nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk. Jika sudah sesuai, silakan klik data sudah sesuai. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi ulang nih. Pastikan data Bapak Ibu sudah sesuai ya. Jika data sudah benar, klik data sudah benar. Baik, kita akan lanjut di perencanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, terkhususnya nih guru-guru yang mengajar di taman kanak-kanak, karena ada perbedaan untuk indikator rapor pendidikan antara instansi taman kanak-kanak, sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Di sini ada perencanaan kinerja untuk periode Januari sampai Juni tahun 2024. Yang pertama, praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Jadi keempat indikator ini harus kita selesaikan. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusikan dengan atasan agar pilihan Anda turut mendukung kinerja satuan pendidik. Jadi pilih indikator yang memang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita atau lembaga kita. Makanya alangkah lebih baik ini didiskusikan dengan atasan atau kita bisa berpedoman dengan rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru, terkhususnya untuk guru di taman kanak-kanak ataupun di lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi pada tahapan perencanaan ini, kita sebagai guru itu bisa memfokuskan indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan. Di sini ada 8 indikator nih. Tapi kita bisa melakukan indikator yang berdasarkan capaian dari rapor pendidikan di lembaga kita. Nah, gimana sih bentuk rapor pendidikan untuk taman kanak-kanak atau di lembaga PAUD? Nah, Bapak Ibu bisa klik di bagian rapor pendidikan atau kita langsung ke file lapor pendidikan yang sudah diunduh untuk unduh lembar PBD, perencanaan berbasis data. Nah, ini adalah contoh rapor pendidikan untuk lembaga pendidikan PAUD untuk anak usia dini. Nah, seperti inilah indikator yang ada di rapor pendidikan. Selanjutnya, jika satuan sudah bisa melaksanakan semua indikator, warnanya akan menjadi warna biru atau kategorinya prima, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk diskusi kepada atasannya
kira-kira indikator manakah yang perlu ditingkatkan di perencanaan kinerja untuk peningkatan kualitas atau satuan pendidikannya. Nah, boleh yang kita prioritaskan mungkin bisa diambil yang indikator perlu pengembangan. Misalnya elemen 1 kualitas proses pembelajaran dengan D.3.2 muatan identitas diri. Mungkin masih kurang di indikator yang ini, di kualitas proses pembelajaran. Atau di sini elemen 1 kualitas proses pembelajaran D.2.8 memandu pembelajaran aktif. Nah, bagaimana praktik di satuan PAUD Anda? Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Ini adalah contoh pengisian untuk rapor pendidikan. Saya hanya akan bahas sedikit tentang ini. Nanti untuk rapor pendidikan kita bahas di part selanjutnya. Pendidik lebih banyak memberikan instruksi tanpa memberikan pertanyaan terbuka dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa jadi pendidik masih jarang untuk memberikan pertanyaan terbuka. Jadi di sini indikator capaiannya perlu pengembangan. Ini khususnya di kualitas proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dapat nih indikator yang ingin kita capai atau yang ingin kita fokuskan pada perencanaan kinerja di PMM. Sekarang kita kembali ke PMM. Nah, tadi kan indikator yang perlu ditingkatkan lagi atau yang perlu kita fokuskan adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran. Nah, kalau menurut saya, kita bisa memilih penerapan disiplin positif. Kenapa? Dengan adanya disiplin positif, maka kualitas pembelajaran akan semakin lebih baik. Silakan Bapak Ibu pilih satu saja indikatornya. Nah, setelah dipilih penerapan disiplin positif, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Klik pengembangan kompetensi. Nah, berdasarkan Perdijen GTK nomor 7607/BB1HK.03/2023, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilih rencana hasil kerja yang memiliki poin berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, tadi kan kita sudah pilih satu untuk indikatornya untuk peningkatan disiplin positif. Nah, di sini kita akan memilih RHK atau rencana hasil kerja yang minimal 32 poin, maksimalnya 128 poin. Ini untuk satu semester ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan kasih bagaimana sih cara mudah untuk memahami RHK agar Bapak dan Ibu guru tidak salah pilih RHK. Baiklah, kita klik di sini dipilih. Nah, di sini ada beberapa RHK nih. Banyak sekali, ada 18 RHK yang tersedia di aplikasi PMM. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih RHK yang kira-kira Bapak Ibu sanggup untuk melaksanakannya nanti dan juga paham, tidak begitu memberatkan. Nah, karena sangat banyak pilihan-pilihan RHK di sini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini bernilai 4 poin. Jadi satu kegiatan itu bernilai 4 poin. Jadi, misalnya kalau kita pilih ini, di sini kita bisa tambah kuantitasnya. Berapa kegiatan yang kita laksanakan misalnya. Tapi di sini maksimal ada 6 kegiatan per semester. Ini ada 4 poin. Yang ini berarti ini adalah kegiatan seminar, lokakarya, studi banding, penyelenggaranya juga bebas, tidak masalah. Yang penting terpercaya dengan Bapak Ibu, berarti ini kegiatan seminar-seminar itu bisa dimasukkan di sini. Boleh, ini termasuk RHK yang saya rekomendasikan ya. Boleh kita pilih misalnya 2 kegiatan. 2 kegiatan udah menjadi 8 poin. Lanjut ke, jangan lupa klik simpan draft. Nah,
Setelah Bapak Ibu simpan draft, lanjut ke rencanakan kinerja. Masih di disiplin positif, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, 1 RHK sudah tersimpan dengan nilai 8 poin. Di sini sudah ada keterangan, total poin 8 masih kurang 24 poin. Silakan Bapak Ibu klik tambah. Nah, saya di sini akan kasih rekomendasi RHK-RHK yang mudah untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama sudah. Kita lanjut poin kedua. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi guru oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Di sini ada 4 poin. Kalau ini biasanya sertifikatnya itu harus ditandatangani kepala dinas atau kepala sekolah. Kalau untuk RHK peserta coaching ini Bapak Ibu seperti kegiatan-kegiatan yang ada di pendidikan guru penggerak, misalnya gitu. Atau misalnya kegiatan di sekolah penggerak, itu kegiatan-kegiatan yang melaksanakan coaching. Kalau coaching ini berarti harus memiliki kualifikasi pengalaman sebagai pelatih, misalnya dalam pendidikan guru penggerak atau sekolah penggerak. Jadi kalau misalnya kira-kira Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan tersebut, tidak usah diambil, kita cari yang lain. Baik, kita lanjut. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Ini bernilai 6 poin. Berarti di sini sebagai penelaah Bapak Ibu ya. Nah, kalau namanya penelaah berarti kita akan menelaah aksi nyata dari seseorang. Tapi kalau kita mau sebagai penelaah, itu harus mengikuti kegiatan penelaah aksi nyata yang dilakukan di PMM. Jadi harus mengikuti seleksi dulu. Seleksi penelaah aksi nyata, setelah itu baru kita bisa melakukan telaah aksi nyata. Setelah kita lulus. Berarti kita harus mengikuti kegiatan seleksi untuk penelaah aksi nyata. Kalau kira-kira Bapak Ibu belum bisa melaksanakan RHK yang ini, mungkin lebih baik kita pilih RHK yang lain. Nah, selanjutnya, meningkatnya peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain, 6 poin. Ini juga yang seperti saya sampaikan tadi, harus mengikuti seleksi penelaah yang dilaksanakan di PMM. Itu nanti akan ada notifikasinya di akun belajar ID kita atau di PMM kita. Nah, selanjutnya seperti ini juga penelaah perangkat ajar. Jadi kalau memang belum bisa kita laksanakan, kita pilih yang lain saja. Ini ada RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Ini konten unggulan ini adalah konten unggulan yang sudah terbit di PMM Bapak Ibu. Maksimalnya itu ada 6 kegiatan yang kita klik. Coba kita klik. Oke, di sini ada maksimalnya 6 kegiatan. Jadi konten unggulan yang dimaksud adalah konten unggulan yang sudah terbit di PMM. Jadi atau yang telah melalui kurasi oleh pihak PMM dan Kemdikbudristek. Tapi jika Bapak Ibu belum ada, sebaiknya kita pilih RHK yang lain aja. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini ada 4 poin. Nah, kalau ini saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu. Karena ini bisa kita laksanakan di komunitas belajar yang ada di dalam sekolah atau intrasekolah atau yang di luar sekolah dan juga komunitas belajar dalam jaringan. Jadi Bapak Ibu bisa diklik ini. Nah, di sini bukti dukung yang diminta adalah sertifikat. Sertifikatnya bisa beberapa kegiatan.
Nah, ada 2 kegiatan, 3 dan maksimal 6 kegiatan. Jadi kegiatan ini kita sebagai peserta yang mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini bisa ditandatanganin oleh ketua komunitas belajar. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa pilih 2 kegiatan tergantung tergantung jadwal yang telah disusun oleh komunitas belajar masing-masing. Nah, ini yang termasuk saya rekomendasikan. Silakan lanjut ke simpan draft. Itu kita sudah dapat nilai 8 poin. Nah, udah berhasil disimpan. Kita lanjut lagi ke rencana kerja. Udah berapa poin kita Bapak Ibu? Poin di sini sudah ada 16 poin, masih kurang 16 poin lagi. Udah ada 2 RHK. Yuk kita lanjut, tambah RHK selanjutnya. Saya akan merekomendasikan beberapa RHK yang mudah Bapak Ibu lakukan. Nah, selanjutnya. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ini 8 poin. Coba kita klik. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Maksimal kuantitas kegiatannya ada 4 kegiatan. Target waktunya per semester. Nah, ini nilai 8 poin Bapak Ibu. Di sini kita diminta untuk berperan sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ini bisa kita lakukan di komunitas belajar yang ada di dalam lembaga kita, atau seperti PKG atau MGMP begitu. Nah, selanjutnya boleh kita pilih ini 1 kegiatan jika Bapak Ibu sudah pernah menjadi narasumber untuk berbagi kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka. Misalnya dalam menyusun KOSP, perangkat ajar, menyusun CPATP, itu bisa dikategorikan di sini Bapak Ibu. Dan juga perencanaan berbasis data seperti mengisi rapor pendidikan. Jadi semua guru bisa menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik. Jadi praktik baik apa yang sudah kita lakukan, boleh juga tentang P5. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kombel, baik kombel dalam sekolah, intrasekolah, antar sekolah, ataupun kombel daring. Nah, jika Bapak Ibu bisa melaksanakan ini, silakan kita klik simpan draft. Nah, kita lanjut ke rencana kerja. Lanjut ke rencana kerja, kita pilih lagi ke pengembangan kompetensi. Nah, baik, setelah itu, setelah kita pilih ke pengembangan kompetensi, kita akan melihat udah berapa poin yang ada di sini dan kita masih kurang berapa poin lagi. Total poin di sini ada 24 poin dan kurang 8 poin lagi. Baik, kita masih tambah RHK. Kita akan pilih lagi RHK yang mudah untuk Bapak Ibu laksanakan. Nah, kita lanjut. Ini dia. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Silakan diklik. Nah, ini kegiatannya juga sangat mudah karena kita bisa mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM dan disesuaikan dengan kebutuhan topik apa yang kita pilih. Ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Berarti ini bisa dilaksanakan di PMM. 1 kali pelatihan beserta aksi nyata, kita akan mendapatkan poin setara 8 poin. Jadi sangat mudah untuk Bapak Ibu lakukan. Boleh jika Bapak Ibu mau mengontrak 2 kegiatan, tidak masalah. Silakan diklik. Lanjut, rencana kinerja ke pengembangan kompetensi. Total poin kita ada 40 poin. Tadi kan dengan ketentuan
minimal yang dikontrak 32 poin, maksimal 128 poin. Tapi kalau sudah 40 poin, tidak apa-apa. Baik, mungkin hanya ini share dari saya, rekomendasi RHK yang mudah untuk dilakukan. Terlebih juga ini panduan di awal tadi mengenai rapor pendidikan PAUD. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita juga masih tahap belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.